Salam para tetua auto cerita. Kali ini murid akan melanjutkan perjalanan Shenlong untuk naik ke puncak dan membalaskan dendam. Tanpa basa-basi kita langsung ke alur ceritanya. Shenlong yang sudah berada di kamarnya, kini merasa bulu kuduknya merinding melihat tingkah Wang Xianyu. Dasar wanita tidak tahu malu, ucap Shenlong seraya membersihkan diri di kamar mandi. Tidak lama kemudian Shenlong keluar dari kamar mandi lalu mengambil sebuah tempat untuk bermeditasi. Tok tok tok, terdengar suara ketukan dari balik pintu kamar Shenlong. Siapa? Tanya Shenlong. Ini aku, Xianyu. Apa kita bisa bicara sebentar? Tanya Wang Xianyu yang berbeda di luar pintu kamar. Mendengar ucapan tersebut Shenlong menghela napas panjang tidak memperdulikan Wang Xianyu dan melanjutkan bermeditasi. Setelah cukup lama menunggu pintu tersebut masih belum dibuka, Wang Xianyu tersenyum. Licik dengan menggunakan kekuatan spiritualnya membuat pelindung lalu membuka pintu tersebut. Tanpa pengetahuan Shenlong, Wang Xianyu sudah masuk ke kamarnya dengan menyembunyikan keberadaannya. Kamu pikir bisa lepas dariku? Wang Xianyu tersenyum sambil mendekati Shenlong yang masih bermeditasi. Mendengar suara tersebut Shenlong langsung membuka mata sambil menatap ke arah Wang Xianyu yang sudah berada di sampingnya. Kamu, bagaimana kamu bisa masuk? Shenlong sontak kaget dengan kemunculan Wang Xianyu di mana terlihat pintu kamar masih utuh. Kamu pikir aku tidak bisa masuk? Itu bukan pekerjaan sulit, ucap Wang Xianyu sambil menggodanya. Secara diam-diam Shenlong memeriksa tingkat kultivasi wanita tersebut, namun tidak berhasil. Shenlong berpikir bahwa Wang Xianyu memiliki tingkat kultivasi sangat jauh di atasnya. Mau mengukur tingkat kultivasiku? Jika kamu tahu, mungkin kamu sudah berlutut di hadapanku. Wang Xianyu tersenyum menyadari bahwa Shenlong mengukur tingkat kultivasinya. Gluk! Shenlong menelan ludah. Sepertinya aku harus pergi dari tempat ini secepatnya. Shenlong membatin berniat untuk lari dari kamarnya. Saat merasa sudah yakin, dengan kecepatan penuh Shenlong meninggalkan kamar tersebut. Namun hanya dalam beberapa langkah kini langkahnya terhenti. Mau kemana? Apa kamu ingin meninggalkanku sendiri di sini? Wang Xianyu yang kini sudah berdiri di depan Shenlong. Cepat sekali. Sepertinya aku tidak bisa lari dari wanita rubah ini. Shenlong merasakan aliran darahnya terhenti akibat totokan Wang Xianyu. Aku memiliki pertanyaan untukmu. Jika itu memuaskan, maka aku akan membebaskanmu. Jika tidak, maka aku akan membunuhmu. Ucap Wang Xianyu. Lepaskan aku dari totokan ini. Shenlong sangat kesal dengan perlakuan tersebut. Tunggu sebentar, aku ingin membeli sesuatu. Wang Xianyu meraba tubuh Shenlong lalu mengambil semua uang yang ada di sakunya. Melihat uangnya sudah berpindah tangan, Shenlong memasang wajah masam karena hanya itu satu-satunya yang dia miliki. Dengan cepat Wang Xianyu keluar dari kamar menuju lantai dasar penginapan untuk membeli beberapa guci arak. Tidak lama kemudian terlihat Wang Xianyu memegang 2 guci arak lalu melepaskan totokan tersebut dari Shenlong. Hao, apa yang kamu inginkan? Aku tidak memiliki masalah denganmu. Shenlong merasa tidak berdaya di hadapan wanita itu. Kamu pikir bisa menipuku dengan mudah? Kamu bukan seorang biksu, ucap Wang Xianyu sambil meneguk arak tersebut. Setelah meneguk arak tersebut, Wang Xianyu menggunakan kekuatan jiwanya untuk membuat Shenlong berlutut dan duduk di sampingnya. Dengan sekuat tenaga Shenlong melawan tekanan tersebut, namun tidak berhasil sehingga secara perlahan dia mendekati wanita itu meskipun di luar kendalinya. Aku ingin bertanya kepadamu, dari mana gelang itu? Tanya Wang Xianyu sambil mengalungkan tangannya di bahu Shenlong sambil menunjuk gelang yang ada di tangan kanan Shenlong.
Kekuatan wanita ini benar-benar mengerikan. Apa yang harus aku lakukan agar bisa lolos dari wanita rubah ini? Shenlong membatin sambil mengusap darah di mulutnya, merasakan seluruh tubuhnya seperti ditimpa beban berat. Cepat katakan, Wang Xianyu dengan nada mengancam. Dia guruku. Iya, guruku yang memberikan gelang ini. Shenlong terpaksa harus berbohong, karena dia berpikir bahwa wanita itu ada hubungan dekat dengan pemilik gelang giok hijau. Mendengar ucapan tersebut, Wang Xianyu tersenyum lebar sambil menatap ke arah Shenlong lalu mengangkat bahunya. Jika kamu murid dari kakak pertama, kamu juga muridku. Mulai sekarang kamu harus memanggilku guru kedua. Wang Xianyu memperbaiki sikapnya, memperlakukan Shenlong begitu ramah. Sekarang untuk merayakan kamu sebagai muridku, kita harus bersama minum arak ini. Wang Xianyu menyodorkan guci arak tersebut kepada Shenlong. Amitabha, seorang biksu dilarang meminum arak. Shenlong memperbaiki sikap seperti seorang biksu karena dia masih memegang prinsip biksu. Sejak kapan kakak pertama mengangkat murid seorang biksu? Cepat minum. Wang Xianyu memegang leher Shenlong lalu memaksanya untuk meneguk arak tersebut. Shenlong yang tidak ingin menyentuh arak tersebut dengan sekuat tenaga melawan dan menutup mulutnya rapat-rapat. Melihat hal itu, Wang Xianyu sedikit kesusahan untuk memaksa Shenlong meminum arak. Hao, baiklah, jika kamu tidak ingin meminumnya, biar aku sendiri. Wang Xianyu yang sedikit kesal meneguk arak tersebut hingga habis. Saat guci arak pertama sudah habis, Wang Xianyu mengambil guci arak kedua lalu meminumnya kembali. Secara perlahan wajah Wang Xianyu semakin memerah karena terlalu banyak meminum arak hingga bicaranya juga semakin kacau. Muridku, malam ini aku akan menginap di kamarmu. Ucap Wang Xianyu sambil berjalan mendekati tempat tidur. Amitabha, aku bukan muridmu. Shenlong mengambil sikap seperti biksu, memanfaatkan situasi tersebut untuk melarikan diri. Namun sebelum keluar dari kamar, tubuhnya kembali terhenti hingga langsung menoleh ke arah Wang Xianyu. Kamu pikir bisa pergi begitu saja? Kemarilah muridku. Apa kamu tidak ingin istirahat? Ucap Wang Xianyu sambil mengendalikan Shenlong. Dalam keadaan terpaksa, Shenlong mengikuti gerakannya yang sudah dikendalikan hingga berbaring di samping Wang Xianyu. Tidurlah muridku. Besok pagi aku akan membawamu ke tempatku. Wang Xianyu menciptakan pelindung mengelilingi tempat tidur tersebut agar Shenlong tidak bisa melarikan diri. Gluk! Shenlong menelan ludah berkeringat dingin karena harus tidur satu ranjang bersama seorang wanita. Dalam pikiran yang sangat kacau, akhirnya Shenlong menyerah karena tidak bisa kabur dari wanita tersebut. Dia pun mulai memejamkan mata untuk beristirahat di samping wanita tersebut. Meskipun sekarang Shenlong memperkirakan usia Wang Xianyu lebih tua darinya, namun tetap saja membuat jantungnya berdetak kencang karena wanita itu masih seperti seorang gadis cantik yang berusia 17 tahun. Di sisi lain terlihat Wang Xianyu sudah tertidur pulas dengan posisi berhadapan dengan Shenlong. Butuh waktu cukup lama, akhirnya Shenlong juga ikut tertidur pulas sehingga melupakan sosok wanita yang ada di sampingnya tersebut. Gunung salju. Pada keesokan pagi, Shenlong yang baru saja bangun tidur, kini langsung disambut tamparan keras di pipinya. Dasar pemalas. Cepat mandi sana. Kita harus berangkat sekarang. Ucap Wang Xianyu yang sudah selesai membersihkan diri. Baik. Shenlong tertunduk lesu karena wanita itu benar-benar merepotkan. Kenapa kamu jalan seperti wanita saja? Atau aku pukul pantatmu, ucap Wang Xianyu dengan nada tinggi. Tidak ingin menjadi bahan latihan, Shenlong buru-buru masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri meskipun dalam hatinya mengutuk keras wanita tersebut.
Tidak lama kemudian Shen Long sudah keluar dari kamar mandi langsung ditarik paksa oleh Wang Xianyu yang membawanya keluar dari kamar menuju lantai dasar penginapan. Mendapatkan perlakuan kasar tersebut Shen Long hanya bisa diam dan menuruti keinginan wanita itu. Saat berada di lantai dasar penginapan, kini Wang Xianyu bersikap lembut sambil memegang pinggang Shen Long namun memiliki penekanan agar Shen Long tidak bisa melawan. "Sayang, kamu mau makan apa? Nanti aku yang bayar," ucap Wang Xianyu sambil tersenyum menatap pelayan yang ada di meja kasir. Cih, wanita rubah ini benar-benar licik. Padahal yang dia pakai adalah uangku. Shen Long membatin sambil menatap beberapa sosok yang melihat ke arah mereka. "Sayang, kenapa kamu diam?" ucap Wang Xianyu sambil menggodanya. Beberapa pengunjung yang ada di tempat itu merasa iri dengan Shen Long, karena wanita yang di sampingnya sangat cantik. Dari beberapa pengunjung, terlihat memikirkan sesuatu untuk merebut wanita tersebut saat ada celah. "Amitabha, biksu tidak memakan daging. Jadi aku hanya memesan nasi dan sayuran saja," ucap Shen Long mengambil sikap seperti seorang biksu. Mendengar ucapan tersebut Wang Xianyu membulatkan mata karena tekad Shen Long begitu bulat ingin menjadi seorang biksu. "Cih, lihat saja nanti, aku akan menjadikanmu sebagai orang yang kejam." Wang Xianyu membatin sambil tersenyum menahan kekesalannya karena Shen Long memanfaatkan situasi tersebut. "Pelayan, berikan hidangan seperti yang dipesan biksu muda ini. Antarkan ke meja di sana," ucap Wang Xianyu sambil menunjuk sebuah meja yang terlihat kosong lalu memberikan 3 koin perak. "Baik Nona, nanti aku antar," ucap pelayan lalu pergi ke dapur penginapan. Wang Xianyu pun membawa Shen Long menuju ke meja yang dia tunjuk sebelumnya lalu duduk di kursi tersebut, sambil meminta Shen Long untuk duduk di sampingnya. Saat mereka sedang menunggu pesanan, kini terlihat beberapa sosok yang masuk ke kedai tersebut dengan membawa pedang di punggung mereka yang menandakan mereka adalah kultivator. Shen Long dapat merasakan bahwa kelima pria paruh baya tersebut sudah mencapai pendekar langit ke atas sehingga dia ingin memanfaatkan situasi tersebut. "Tuan Pendekar, tolong selamatkan aku dari wanita rubah ini," ucap Shen Long sambil memasang wajah seperti orang ketakutan. Mendengar ucapan dari Shen Long, semua pengunjung langsung menoleh ke arah wanita tersebut dengan beberapa tanggapan. "Hao, ternyata biksu muda adalah tawanan wanita itu," ucap beberapa pengunjung. Mendengar ucapan tersebut kelima pria paruh baya menatap ke arah Wang Xianyu penuh selidik. "Nona, kenapa kamu memperlakukan biksu muda seperti itu? Apa tujuanmu?" tanya salah satu pria paruh baya. "Bukan urusanmu. Cepat pergi." Wang Xianyu yang terlihat kesal karena ucapan dari Shen Long langsung menatap kelima pria paruh baya tersebut dengan tatapan dingin. "Amitabha, tolong aku Tuan Pendekar. Wanita rubah ini telah menyekapku selama 1 malam," ucap Shen Long yang seakan meminta pertolongan. "Lepaskan biksu muda itu Nona. Jika tidak, wajah cantikmu akan terkena pedang ini," ucap salah satu pria paruh baya yang diikuti rekannya di mana semua dalam posisi siap bertarung. Boom! Sebuah kibasan tangan dari Wang Xianyu membuat kelima pria paruh baya terpental menabrak dinding penginapan. Gluk! Shen Long menelan ludah berkeringat dingin. Dia tidak menyangka bahwa Wang Xianyu bisa mengalahkan kelima sosok tersebut dengan mudah. Melihat kejadian tersebut para pengunjung langsung meninggalkan tempat tersebut. Karena tidak ingin terkena imbas kemarahan wanita tersebut. Begitupun kelima pria paruh baya sebelumnya, kini bersusah payah untuk bangkit dan melarikan diri. "Pelayan, antarkan juga beberapa potongan daging ke sini," ucap Wang Xianyu yang terlihat kesal. Baik Nona,"
ucap pelayan yang terlihat ketakutan. Setelah beberapa saat persenan sudah datang, di mana Wang Xianyu langsung meminta kepada Shen Long untuk memakan daging tersebut. Namun Shen Long juga terus melawan agar daging tersebut tidak masuk ke mulutnya. Cepat makan, bentak Wang Xianyu. Tidak mau. Shen Long juga berkeras hati sambil menggelengkan kepala. Dasar tidak berguna. Wang Xianyu terlihat kewalahan menghadapi sikap Shen Long. Terlintas dalam pikiran Wang Xianyu untuk melakukan hal yang lebih ekstrim untuk menggoyahkan pendirian Shen Long. Jika tidak bisa dilakukan dengan cara ini, tidak ada pilihan lain. Sesaat Wang Xianyu tersenyum lebar kembali memperlakukan Shen Long dengan lembut. Baiklah biksu muda, sekarang kamu boleh makan nasi dan sayur itu saja. Kita akan melakukan perjalanan jauh, jadi kamu membutuhkan tenaga yang besar. Ucap Wang Xianyu. Amitabha, Buddha memberkatimu. Ucap Shen Long yang membuat Wang Xianyu hampir mengeluarkan makanan yang ada di mulutnya. Setelah selesai makan, Wang Xianyu langsung membawa Shen Long keluar dari penginapan menuju arah pintu gerbang kota. Di dalam perjalanan, banyak pasang mata yang menyaksikan Shen Long dan Wang Xianyu yang seperti pasangan kekasih di mana Wang Xianyu terus memegang pinggang Shen Long. Wah, biksu muda itu sangat beruntung bisa memiliki kekasih yang sangat cantik. Ucap beberapa orang yang berpapasan dengan mereka. Benar saudara, apakah biksu muda itu akan melepaskan posisinya sebagai biksu? Tanya beberapa sosok. Aku pikir juga begitu. Bahkan aku sendiri jika mendapatkan wanita secantik itu, aku juga akan melakukan hal yang sama. Ucap yang lain. Wang Xianyu yang mendengar percakapan mereka hanya terlihat acuh dan mempercepat langkahnya. Di sisi lain Shen Long yang juga mendengar percakapan tersebut hanya bisa menghela nafas karena dia sendiri ingin cepat pergi dari wanita tersebut. Namun sekuat apapun Shen Long memberontak, tetap saja tidak membuahkan hasil. Saat keluar dari pintu gerbang kota, Wang Xianyu langsung membawa Shen Long ke arah hutan di mana tempat kediamannya. Dengan kecepatan tinggi Wang Xianyu terus memegang pinggang Shen Long sehingga pemuda tersebut merasa sesak nafas karena kondisinya tidak mampu mengimbangi udara yang menerpa wajahnya. Setelah melakukan perjalanan selama 2 hari tanpa henti, kini Wang Xianyu telah mencapai puncak gunung di mana diselimuti oleh salju. Di sisi lain Shen Long yang belum memiliki tenaga dalam yang cukup, kini langsung kedinginan sambil memangku kedua tangannya dengan wajah pucat. Kenapa kamu membawaku ke sini? Apa kamu ingin membunuhku? Ucap Shen Long karena hawa dingin tersebut menusuk sampai ke tulangnya. Masuklah. Di rumahku kamu tidak kedinginan lagi. Ucap Wang Xianyu sambil membuka pintu rumahnya. Mendengar ucapan tersebut Shen Long langsung masuk ke rumah tersebut di mana dia merasakan seluruh tubuhnya kembali hangat seperti semula. Di dalam bangunan sederhana tersebut terdapat sebuah perapian yang fungsinya untuk menghangatkan tubuh. Shen Long pun mengambil tempat untuk duduk sambil menikmati hangatnya perapian tersebut. 1 minggu lagi kita akan kedatangan tamu, yaitu saudara ketiga. Hao, aku harap dia tidak datang ke sini. Ucap Wang Xianyu. Di sisi lain Shen Long tidak memperdulikan ucapan tersebut, karena dia masih kesal terhadap wanita tersebut yang membuatnya harus menderita dan tidak bisa pulang kembali ke Sekte Seribu Pedang. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya para tetua.